Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami tunduk kepala mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang patut dan layak disembah. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan berbunyi, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul renungan kita Happy Ending. Akhir yang bahagia. Bahagia adalah harapan setiap orang dalam mimpi-mimpinya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha. Tetapi untuk mencapai bahagia butuh perjuangan. Ada proses yang harus ditempuh. Bisa saja proses itu menyenangkan, tetapi bisa juga proses itu melelahkan, menyakitkan. Sebagaimana Yusuf mengalami proses yang sungguh sangat menyakitkan. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Yusuf.
orang-orang di sekitarnya, saudara-saudaranya sendiri, saudara seayahnya, tidak suka dengan Yusuf. Karena perlakuan ayah kepada Yusuf juga begitu berlebihan. Tetapi sekalipun demikian, Yusuf ternyata dipersiapkan Allah untuk sebuah perkara yang besar. Baik itu dinyatakan lewat mimpi, sampai-sampai saudara-saudaranya menjulukinya si tukang mimpi. Jikalau Yusuf itu mengunjungi saudaranya yang sedang mengembalakan ternak, mereka tidak menyebutnya, "Oh, Yusuf datang." Tetapi si tukang mimpi itu datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan demi pergumulan dialami oleh Yusuf. Baik ia dibenci oleh saudaranya, disingkirkan, bahkan ada rencana untuk membunuhnya, yang kemudian berubah menjadi menjualnya kepada saudagar yang lewat. Tidak hanya siksaan, tetapi juga godaan yang bisa saja membuat ia menjadi celaka. Karena ini perempuan, istri Potifar. Di sini kekuatan dari Yusuf. Ia sabar, ia jujur. Semua ini menjadi bekalnya dalam menghadapi tantangan yang berat itu. Godaan dan cobaan, bahkan fitnah. Ia mendekam di penjara. Semua kepahitan hidup dialaminya. Rancangan jahat manusia ternyata tidak membuatnya dia celaka. Karena ada rancangan Tuhan yang begitu indah baginya menjadi seorang pemimpin besar yang nanti akan membawa keluarganya berdiam di Mesir. Allah telah merancangkan hal yang baik bagi Yusuf, sekalipun saudara-saudara merancangkan rancangan yang jahat. Karena itu kita mengaminkan bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkan rencananya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan muncul dalam hati setiap manusia, semua itu akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi barang siapa mengasihi Allah, mewujudkannya dalam hidup yang sabar, di bawah tekanan, jujur, dan juga tetap teguh dalam cobaan, Allah memberikan kepadanya apa yang belum dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, ataupun yang belum muncul dalam hatinya. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan baginya sesuatu yang sangat istimewa. Ketika Yusuf berserah, Tuhan itu menjadikannya pribadi yang hebat. Di sini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Kita hanya melakukannya. Allah yang menyelesaikannya. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa. Kecewa pada awalnya, tetapi pada akhirnya kita akan merasa bangga dan bersuka cita karena segala sesuatu yang dulunya membuat kita menangis,
membuat kita merasa tidak berarti, dimarginalkan, sudah susah, didiskriminasi lagi. Tetapi ketika Tuhan membalikkan semuanya itu, maka kita akan menuai kebahagiaan. Orang yang mengalami proses yang sangat berat, ia akan bangga menceritakan kepahitan hidupnya ketika ia berhasil, ketimbang mereka yang menjalani proses itu biasa saja dan pada akhirnya bahagia. Karena itu ada ungkapan orang-orang bijak yang mengalami proses yang pahit, mengatakan, simpan semua deritamu itu. Nanti ketika engkau sukses, ceritakanlah semuanya itu. Maka itu akan sangat berarti dan berkesan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita diajak untuk jangan cepat-cepat putus asa dalam menghadapi perjuangan hidup kita. Jika kita tulus, maka Tuhan pun akan menolong kita. Akhirnya perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak mencapai ending yang bahagia atau akhir yang bahagia ketika ia berhenti sebelum ia mencapainya, karena ia kecewa, ia putus asa dan tidak lagi berserah kepada Tuhan. Semoga kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan berdoa bersama mengamini bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita, rancangan damai sejahtera. Karena itu jikalau proses hidupmu itu tidak menyenangkan, menyakitkan, ditolak, jangan berhenti berkarya, berjuang sampai Tuhan memberikan kepada kita bahkan apa yang belum pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, atau yang muncul dalam hati kita. Tuhan akan membuat kita bahagia pada akhirnya. Terpujilah Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajarkan kami untuk berserah kepadamu. Sabar menanggung derita, memikul salib, tetap jujur dan teguh, tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kuatkan dan berkati jemaat Telobatua dan sahabat-sahabat dunia maya yang mengikuti renungan dan doa ini. Tuhan menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, menghibur yang berduka. Memberkati anak-anakmu yang mengalami proses yang berat, mungkin juga menyakitkan, agar kelak akhir dari perjuangan hidup mereka itu akhir yang bahagia. Tuhan hiburkan yang berduka. Beberapa sahabat kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, baik saudara mereka, orang tua mereka. Tuhan, Engkau menyertai dan tetap meneguhkan mereka agar mereka tetap berjalan dalam penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Engkau melindungi kami semua dari mara bahaya, dari kuasa jahat, dan juga dari virus corona. Berikan kami kekebalan tubuh Tuhan, dan beri hikmat kepada kami untuk juga menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini sampai obat dan vaksin ditemukan. Berkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Berkati keluarga mereka dan mampukan mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan,
Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.